Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Pak. Pak. Pagi Pak, baik Pak. Wah, Pak. semangat semuanya ya. Semangat Semangat, terus. Pak. Siapa? Ya, Pak, semangat. Oke, ini sudah hadir semuanya ya. Coba itu Pak, coba itu Nak Josis. Dihidupkan kameranya dulu. Kemudian anak-anak yang lain coba tempat duduknya dirapikan. Yang rapi gitu biar belajarnya enak. Terus barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran PPKN tolong dimasukkan ke dalam tas dulu ya, biar tidak Iya, mengganggu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa silakan dipimpin oleh Nak Aris. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Terima kasih, Nak Aris. Baik. Kemudian Pak Rahmat akan cek dulu kehadiran kalian. Yang pertama ada Ari. Hadir, Pak. Kemudian ada Almeka. Hadir, Pak. Kemudian ada Aris. Hadir, Pak. Kemudian ada Sofi. Hadir, Pak. Kemudian ada Maria Ulfa. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ada Dudung. Hadir, Pak. Oh, gimana lomba OSN-nya kemarin? Alhamdulillah lancar, Pak, dan sukses. Berkat doanya Pak Rahmat. Dan doa teman-teman semuanya ya. Oke. Oke, kemudian ada Ivan. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian ada Hanace. Oh, Hanace belum bisa bergabung tadi WA Pak Rahmat. Ya, Kemudian ada Sakin. Hadir Pak. Oke, dan yang terakhir ada Josis. Oh, Josis ini belum on kamera ya, mungkin ada kendala jaringan. Baik anak-anak, terima kasih sudah hadir tepat waktu dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyaksikan video motivasi berikut ini. Pengalaman seminggu di Finlandia bulan lalu sangat membekas dalam benak saya. Apakah sudah terdengar? Cari-cari mengapa Sudah, Pak. Sudah, Pak. makmur. Sudah Pak. Padahal Finlandia tidak memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah. Juga kondisi musim negara ini sangat ekstrim karena dekat dengan kutub utara. Fakta tentang Finlandia adalah negara paling nyaman untuk tempat tinggal manusia di dunia ini berdasarkan survei CNN. Di semua negara setelah New Zealand, itu karena apa? Inilah yang saya ingin tahu. Penduduknya termasuk memiliki pendapatan tertinggi di dunia, menjadi Finlandia salah satu negara paling makmur di dunia ini. Juga menjadikan negara Finlandia negara paling bersih dan paling tertib sedunia. Sebagai seorang yang memiliki hobi membaca, saya berkesimpulan jangan-jangan negara paling nyaman sedunia ini, New Zealand dan Finlandia ini, pendidikannya tinggi-tinggi orang-orangnya atau knowledge-nya sangat baik. Tetapi saya baru tahu ketika saya bertanya dengan beberapa orang mengapa Finlandia itu nyaman ditinggali dan orang bahagia di sana. Karena mereka percaya bahwa kejujuran adalah resep makmur dan bahagia. Mereka yakin dengan kejujuran yang dimiliki setiap aparat, pejabat, anggota parlemen akan membuat negara menjadi makmur tanpa perlu menjadi pintar dalam bidang pendidikan. Pokoknya EQ banget deh tuh bangsa. Jadi mereka sangat memfokuskan pada emotional quotient. Mereka yakin sekali bahwa dengan moto mereka, kejujuran adalah awal dari semua kebaikan. Oke, itu tadi ada sedikit video motivasi mengenai negara Finlandia yang makmur, yang tertib, dan yang sangat bersih. Menurut kalian,
Bagaimana pendapat kalian mengenai video tersebut? Coba angkat tangan yang bisa memberikan pendapat. Coba, Nak Dudung. Oh, Ya, ini Nak Aris dulu. Nak Aris angkat tangan. Silakan Nak Aris. Menurut saya negara yang hebat itu tidak harus sumber daya alamnya kaya, tidak harus pendidikannya tinggi, tapi yang terpenting adalah kejujurannya, Pak. Wah, luar biasa sekali pendapatnya dari Nak Aris. Oke, kalau pendapatnya dari Nak Dudung gimana? kalau menurut saya Pak, setelah melihat video yang Bapak tayangkan tadi, negara yang maju dan negara yang makmur itu benar seperti yang tadi teman Aris sampaikan, bahwa tidak harus berpendidikan tinggi, tapi kuncinya adalah kejujuran. Menurut saya itu Pak. Wah, luar biasa sekali. Dua pendapat yang luar biasa dari teman kalian. Beri tepuk tangan dulu untuk kedua teman kalian. Oke. Saya lagi, Baik. Pak. Oke, silakan Nak Ivan. Ya, Pak. Saya pernah dengar negara itu tidak perlu orang pintar, tetapi butuh orang yang jujur, Pak. Wah, luar biasa sekali quotes-nya ya. Sesuai dengan video yang ditampilkan tadi ya. Oke, jadi sebuah negara itu yang kita contohin adalah negara Finlandia itu tidak harus memiliki orang-orang pintar, tapi cukup memiliki orang-orang jujur agar negaranya itu sejahtera, makmur, tertib, dan bersih. Semoga negara kita juga bisa meniru negara Finlandia ya. Kalau negara kita sudah banyak sekali orang yang jujur, pasti negara kita akan lebih sejahtera. Kekayaan alam kita yang sangat berlimpah pasti akan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, di negara Finlandia tadi, selain kejujuran, itu mengapa negaranya bisa tertib? Mungkin ada yang bisa berkomentar? Bisa tertib, bisa bersih karena tidak ada yang buang sampah sembarangan. Karena mereka gimana? Nah, Ari? Kalau menurut saya mungkin karena mereka taat terhadap peraturan yang ada di negaranya, Pak. Oke. Selain kejujuran, menurut Naari, mereka atau orang-orang Finlandia juga taat terhadap peraturan yang mereka miliki. Apakah semuanya setuju? Setuju, Pak. Setuju Pak. ya. Setuju, Pak. Setuju Pak. Ketika semua orang itu taat terhadap hukum, sadar akan hukum, maka kehidupan akan berjalan secara harmonis. Tidak ada kesemrawutan, tidak ada kejahatan mungkin, semuanya sangat indah dan tertib gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma. Apakah kalian pernah dengar apa itu norma? Pernah, Pak. Coba. Pernah, Pak. Tadi ada Nak Maria. Norma itu apa? Norma itu aturan, Pak. Wah, menurut Nak Maria, norma adalah aturan. Coba ada pendapat yang lain. Silakan. Pertama Pak, norma, aturan. Menurut Nak Setuju. Dudung, norma juga aturan. Kalau menurut Nak Sakin, Norma itu kebiasaan, Pak. norma itu kebiasaan. Oke, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi aturan gitu ya. Oke. Nah, manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu tentang norma, tentang aturan, agar anak-anak semuanya termasuk Pak Rahmat itu bisa mentaati
segala norma yang berlaku di masyarakat. Diharapkan kalau semua warga negara Indonesia itu taat terhadap norma, maka negara Indonesia akan lebih sejahtera, lebih maju, lebih makmur, seperti negara-negara maju yang juga sudah taat terhadap aturan. Begitu. Baik, Pak Rahmat akan share screen lagi. Oke. Nah, kita di bab 2 ini akan belajar tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan mempelajari bab ini, yang pertama, selama 1 jam pelajaran ini, diharapkan anak-anak semua itu dapat menyebutkan macam-macam norma. Yang kedua, juga dapat menganalisis perilaku yang sesuai dan tidak sesuai terhadap norma. Nanti kita akan mempelajari yang pertama tentang pengertian norma, kemudian tentang macam-macam norma, kemudian tentang perilaku sesuai norma, dan nanti di pelajaran ini ada beberapa penilaian yang Bapak akan ambil. Yang pertama ada penilaian sikap melalui observasi. Nanti sikap spiritual dan sosial kalian akan Bapak amati. Kemudian nanti ada penilaian pengetahuan menggunakan kuis di word wall, dan ada penilaian keterampilan tentang keterampilan dalam menyampaikan hasil diskusi. Dalam pembelajaran ini, kita akan menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama, ada orientasi kepada masalah. Yang kedua, ada mengorganisasikan untuk belajar, kemudian melakukan penyelidikan, kemudian menyajikan hasil penyelidikan, dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sebelum kita mulai, ini Pak Rahmat sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok sesuai dengan macam-macam norma yang berlaku. Yang pertama, ada kelompok kesopanan. Ada Aris, Hanace, dan Ivan. Kemudian ada kelompok kesusilaan. Ada Maria, Dudung, dan Almeka. Kemudian ada kelompok hukum. Ada Josis, Sofi, dan Digna. Dan ada kelompok agama, ada Ari, Sakin, dan Paulus. Diingat-ingat ya, nanti kalian harus duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, Pak. Baik, oke. Kita mulai dengan materi mengenai pengertian norma. Coba amati gambar di layar kalian. Apakah ada yang bisa mendeskripsikan gambar apa ini? Orang yang sedang membuang sampah sembarangan, Pak. Tidak pada Orang tempatnya. yang sedang membuang sampah sembarangan. Ya. Tidak sesuai dengan tempatnya. Menurut Nak Dudung, apakah perilaku ini melanggar norma? Melanggar, Pak, karena tidak pada tempatnya membuangnya. Oke, melanggar norma atau aturan ya. Iya, Pak. Kira-kira aturan tentang apa? Tentang tata tertib, kebersihan. Oke, tentang tata tertib kebersihan ya, bukan tata tertib sekolah. Karena ini nggak di sekolah, Iya, betul. Pak. Oke, luar biasa sekali Nak Dudung. Kemudian ada gambar lagi. Coba yang lain. Gambar Bisa apa, Pak, itu, Pak? coba diceritakan gambar apa ini? Kencing sembarangan, Pak. Kencing sembarangan. Di mana itu? Di Jalan jalan tol. tol, Di Pak. pinggir jalan. Di pinggir jalan. Wah, itu kok nggak punya malu ya? Pipis di pinggir jalan. Padahal kayaknya udah tua ya, Kebelet, Pak. karena kebelet. Padahal ada SPBU ya. Oke, apakah perilaku di gambar ini melanggar norma?
Ya Pak, melanggar norma Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Oke, menurut Nak Ivan, ini melanggar norma apa atau aturan apa? Norma kesopanan Pak, karena di tempat umum. Oke, norma kesopanan. Tidak sopan ya, Ya melanggar Pak. kebiasaan-kebiasaan yang ada. Harusnya pipis di toilet, Tempatnya. malah ini pipis di pinggir jalan. Oke, satu lagi. Waduh, copet. Wah, ini mengambil dompet, copet. Copet. Menurut Nak Hanace, ini melanggar aturan apa? Menurut saya, Pak Guru, ini melanggar norma kesusilaan, Pak. Melanggar norma kesusilaan. Kenapa? Karena mengambil milik orang Oke, tanpa sepengetahuan atau tanpa izin. iya namanya mencuri ya. Iya, Pak. Ketika kita mencuri, maka di hati kita akan timbul rasa bersalah, rasa Iya, Pak. menyesal, rasa Benar. berdosa gitu ya. Iya, Karena Pak. sudah mencuri barang yang bukan milik kita. Itu betul yang dikatakan Hanace tadi, itu adalah melanggar norma kesusilaan yang akan kita bahas nanti. Oke, ini tidak usah lanjut. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian norma. Norma adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku yang berisi perintah, anjuran, dan larangan. Jadi, norma adalah pedoman bertingkah laku yang isinya bisa memerintahkan sesuatu, menganjurkan sesuatu, dan melarang sesuatu. Norma berfungsi untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti yang di negara Finlandia tadi ya, di sana sudah teratur, sudah tertib, karena rata-rata warga negaranya itu taat terhadap norma yang berlaku di sana. Oke, kemudian ada 4 norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, ada norma agama. Norma agama ini berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Norma agama ini berarti sesuai dengan agama masing-masing ya. Kemudian contohnya misalnya beribadah, pergi ke tempat ibadah, tidak melanggar aturan Tuhan. Kemudian jika melanggar gimana? Nanti jika melanggar itu akibatnya setelah meninggal. Misalnya mendapat dosa, masuk neraka, kemudian ada juga yang berreinkarnasi menjadi hal yang lebih buruk dan lain sebagainya. Jadi sanksinya itu tidak sekarang, tapi nanti setelah kita meninggal. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Pengertiannya, aturan yang datang atau bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Norma kesusilaan ini sumbernya dari hati nurani kita masing-masing. Contohnya, berlaku jujur, bertindak adil, dan menghargai orang lain. Tadi seperti yang dikatakan Nak Hanace tadi, ketika kita mencuri, ketika kita tidak berbuat jujur, maka kita akan mendapat sanksi dari norma kesusilaan. Meskipun sanksinya tidak tegas, tapi kita akan merasa bersalah. Kemudian kalau ketahuan kita akan merasa malu. Kemudian kita akan menyesal dan lain sebagainya. Tapi ini cuma kita yang bisa merasakan sanksi ini sendiri. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari. Norma kesopanan ini bersumber dari pergaulan antar masyarakat, sehingga menimbulkan kebiasaan yang seperti yang disebutkan oleh Nak Sakin tadi.
masing-masing masyarakat punya norma kesopanan masing-masing. Contohnya, kalau di negara kita suatu perilaku dikatakan sopan, belum tentu di negara lain dikatakan sopan. Misalnya di suatu daerah, misalnya apa ya? Misalnya saat kita bertamu di rumah orang, kita dikasih minuman, teh. Kemudian misalnya kalau di Jawa ya, itu kalau minumnya teh itu langsung habis, itu dianggap tidak sopan. Tapi kalau di daerah Sumatera, misalnya, kalau kita minum hidangan atau minuman dari tuan rumah secara pelan-pelan, itu malah dikatakan tidak sopan. Jadi nilai norma kesopanan ini berbeda-beda di setiap daerah. Sanksinya, meskipun sanksi norma kesopanan ini tidak tegas, tapi masih ada bentuknya. Misalnya berupa celaan, cemooh, dikucilkan dari pergaulan, digunjingkan, dan lain sebagainya. Itu adalah sanksi dari norma kesopanan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini bersumber dari pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh negara. Contohnya, ada tertib berlalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencuri, membunuh, merampok, yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksinya itu tegas, nyata, mengikat, dan bersifat memaksa. Bisa berupa denda, bisa berupa kurungan atau penjara. Oke, itu tadi materi tentang pengertian dan macam-macam norma. Sampai sini dulu, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Tidak ada, Pak. berarti kita masuk ke kegiatan diskusi kelompok. Oke, sebelum kita diskusi, mari kita saksikan video ini. Oktober 2022 berujung duka. Sebanyak 127 orang dikabarkan meninggal dunia pasca kerusuhan terjadi setelah pertandingan selesai dan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarki. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema menjadi kali pertama setelah penantian 23 tahun. Meski begitu, hal ini meninggalkan kekecewaan bagi kubu tuan rumah Arema FC. Pasalnya, kekalahan di kandang sendiri ini menjadi pertama kalinya. Ungkapan kekecewaan terdengar sepanjang pertandingan. Kemudian rasa kecewa tersebut langsung diluapkan setelah pertandingan selesai. Setelah wasit meniup peluit panjang, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman sebagai bentuk penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan langsung berlari ke ruang ganti. Sementara para pemain Arema FC yang didampingi manajemen mendekati tribun Stadion Kanjuruhan untuk meminta maaf kepada supporter. Namun tak lama setelah itu, salah satu supporter menaiki pagar masuk ke lapangan dan kemudian disusul supporter lain. Tak lama kemudian, para pemain Arema FC bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Setelahnya, supporter yang kecewa langsung turun ke lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah kerusakan terjadi mulai dari kerusakan videotron, pagar stadion, dan beberapa kursi. Tak hanya itu, 4 mobil milik kepolisian terguling dan terbakar di area stadion. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan upaya demi menenangkan massa dengan menggunakan gas air mata. Oke, Indonesia sedang berduka ya, karena ratusan anak bangsa meninggal begitu saja di peristiwa ini. Oke, menurut kalian, apa yang terjadi dalam video ini? Coba Pak Rahmat ingin mendengar suaranya Josis. Silakan Josis. Terjadinya pelanggaran norma, Pak. Ada perkelahian, Pak. Oke, itu ada perkelahian, melanggar norma. Kemudian menurut anak-anak yang lain, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Karena emosi, Pak. Karena emosi. Emosi.
Karena timnya kalah ya, jadi emosi gitu ya. Iya Pak, Iya, nggak terima. Pak. Tidak terima Tidak terima karena tim timnya favoritnya kalah. kalah. Benar. Kemudian apa akibat dari peristiwa ini? Timbulnya korban jiwa, Pak. Timbulnya korban jiwa. Berapa orang yang meninggal? 127 orang, Pak. 127 orang, Pak. Oke, menurut video ini ada 127 orang yang meninggal. Tapi menurut berita di luar sana ada lebih banyak gitu ya. Selain itu juga banyak mobil yang dibakar, kemudian stadion juga dirusak dan lain sebagainya. Itu adalah akibat dari peristiwa ini. Kemudian solusi apa agar peristiwa ini tidak terjadi lagi? Ada yang bisa berpendapat? Saya Pak, Saya, Pak. Silakan. Coba anak Dudung dulu. solusinya Pak, untuk ini kan penontonnya tidak sesuai dengan kapasitas, harusnya 30.000 tapi yang masuk 40 ribuan menurut berita yang saya dapatkan, sehingga harus diperketat lagi oleh panitia setempat. Kemudian juga senjata tajam juga harus ada screening supaya tidak dipergunakan berkelahi seperti ini. Itu pendapat saya Pak. Oke, pendapat yang luar biasa dari Nak Dudung. Ada pendapat yang lain? Saya, Pak. Coba Nak Ivan. Nah, harusnya dalam pertandingan itu kita harus menghargai keputusan, Pak. Namanya pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi kita tidak perlu berbuat anarkis yang sampai memakan korban jiwa, Pak. Oke, luar biasa sekali Nak Ivan. Jadi solusi agar peristiwa ini tidak terjadi lagi bisa melalui dicek benar-benar jumlah dari penontonnya agar tidak melampaui kapasitas. Kemudian tidak boleh membawa senjata gitu ya. Kemudian juga harus legowo menerima kekalahan dengan lapang dada. Nah, itu tadi yang akan kalian lakukan di kegiatan ini, yaitu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian tadi sudah dibentuk ke dalam kelompok-kelompok, kemudian kalian juga sudah Pak Rahmat bagi ke dalam jenis norma apa saja yang kalian dapatkan. Nah, cara mengerjakan LKPD ini yang pertama, berdoa, kemudian bacalah materi, kemudian diskusikan pertanyaan secara berkelompok, kemudian jika ada yang tidak difahami bisa ditanyakan ke Pak Rahmat, kemudian presentasikan hasil diskusi di depan kelas, dan kumpulkan LKPD ini ke Pak Rahmat. Nah, ini adalah contoh LKPD-nya. Misalnya yang dapat norma kesopanan, itu nanti akan ada gambar seperti ini. Nanti silakan yang pertama adalah dideskripsikan pelanggaran norma pada gambar tersebut adalah pelanggaran apa begitu ya. Kemudian apa penyebab permasalahan itu terjadi. Kemudian berikan solusi yang relevan terhadap permasalahan di sini agar tidak terulang lagi. Apakah paham? Paham, Pak. Paham, Oke, Pak. Pak Rahmat kasih waktu 1 menit untuk diskusi. Kemudian nanti ada satu kelompok yang harus presentasi. Oke? Untuk LKPD-nya sudah Pak Rahmat kirim di grup WhatsApp kalian. Selamat mengerjakan. Ya Pak. Oke, sudah 1 menit. Oke, siapa yang sudah mengunduh LKPD-nya yang ada di WhatsApp?
Pasti Nak Aris sudah. Oke, silakan Nak Aris untuk share screen. Apa izinkan saya share screen ya, Pak? Silakan, Pak. Silakan, Nak. Silakan dipresentasikan. Ya, jadi sebelumnya selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, izinkan saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kelompok kami mendapatkan norma kesopanan, Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, deskripsikan pelanggaran norma pada gambar tersebut. Jadi yang ada di gambar di LKPD kami, ini ada orang, Pak, tidur dan kakinya mengganggu orang lain dan berada di kursi yang seharusnya tidak boleh diduduki. Dan ini jelas mengganggu orang sekitarnya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apa penyebab permasalahan itu terjadi? Menurut kelompok kami, itu terjadi karena kurangnya kesadaran dari si pelaku pelanggar norma ini, Pak. Jadi pelaku ini tidak memahami tentang apa itu norma kesopanan. Lalu pertanyaan yang ketiga, berikan solusi yang relevan terhadap permasalahan tersebut. Menurut kelompok kami, jadi harus ada kesadaran, Pak, dari setiap individu untuk memahami apa itu norma kesopanan agar bisa hidup harmonis dan tidak mengganggu orang di sekitarnya. Mungkin itu Pak Rahmat yang bisa saya presentasikan mewakili kelompok kami. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Aris. Wah, luar biasa sekali ya analisisnya. Tadi sudah terjawab semua pertanyaan dari LKPD ini. Coba sekarang teman-teman dari kelompok lain untuk menanyakan mengenai hasil pekerjaannya kelompoknya Aris. Coba siapa? Coba dari kelompoknya Dudung. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Yang lain saja. Atau ingin dikomentari mengenai mungkin tadi solusi dari permasalahan ini? Atau ada yang mau menambahkan mengenai penyebabnya apa mungkin, atau solusinya ditambahi begitu? Coba, Nak Josis. Ya Pak. Mungkin solusinya Pak itu dibuat aturan Pak di tempel Pak di bus itu Pak. Oke, luar biasa sekali Nak Josis. Tadi kelompoknya Nak Ari sudah luar biasa, tapi ini ditanggapi dengan luar biasa juga oleh Nak Josis. Betul ya, tadi solusi yang relevan untuk permasalahan ini yang pertama tadi, seperti yang dikatakan Nak Aris, adalah harus sadar terhadap norma-norma kesopanan di sekitar kita. Kemudian agar lebih sadar, peraturannya harus ditulis. Hukum yang tertulis itu hukum yang lebih mengikat daripada hukum yang diulang-ulang atau hukum kebiasaan gitu ya. Wah, luar biasa sekali dari kelompoknya Nak Aris. Oke, boleh untuk stop share screen.
Terima kasih, Pak. Oke, itu tadi kegiatan kita pada hari ini. Tadi kita sudah mulai dengan materi, kemudian juga mengerjakan LKPD. Apakah ada yang belum difahami? Kalau sudah difahami semuanya, kita akan melakukan evaluasi pengetahuan menggunakan media virtual. Pak Rahmat akan share ya, share screen. Oke, yang bisa menjawab bisa langsung angkat tangan begitu dan langsung menjawab. Oke. Oke, ini ada bisa digeser-geser ke dalam kotak-kotak ini. Ini adalah contoh norma dan contoh perilaku norma. Coba siapa yang bisa? Coba Nak Aris. Coba kartu yang mana, kemudian keurutan yang mana. Oke, Nak Aris bagaimana? Ini ada Nak Josis. Oke, Nak Josis dulu. Iya, Pak. Kartu yang pertama, Pak. Ini? Iya, Pak. Ditempatkan kepada yang menghormati orang lebih tua, Pak. Oke, menghormati orang yang lebih tua. Oke. Saya, Pak. Silakan Pak Dudung. Nak Dudung. Kalau menurut saya, Pak, yang contoh pelanggaran norma hukum Ya. itu melanggar tata tertib berlalu lintas. Gini ya. Oke. Ya. Yang lain, Nak Almeka Saya, coba. Pak. Nak Almeka dulu. Contoh pelaksanaan norma agama di Ya. yang Pak. Beribadah. Oke. Yang terakhir Nak Sakin. Yang gambar terakhir ya pasti yang terakhir, Pak. Oke. Kita cek ya apakah benar ya. Kirim jawaban. Oke, benar semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, luar biasa sekali. Ternyata kalian sudah paham mengenai pengertian dan contoh-contoh norma yang berlaku di masyarakat. Baik, jadi kita tadi sudah belajar tentang pengertian dan macam-macam norma. Kemudian, apakah ada yang masih belum difahami? Sudah, Pak. Oke, bagaimana? Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Wah, berarti besok kita Menarik, belajar seperti ini lagi ya. Ya, Pak. Oke, Iya, Pak. kita besok membuat piramida dari kertas gitu ya, agar lebih paham mengenai materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan membahas tentang arti penting norma untuk kehidupan. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran dari Pak Rahmat. Kita tutup dengan doa. Kalau tadi sudah Nak Aris, sekarang Nak Almeka. Kita berdoa, Nak Almeka. Ya, teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita menutup pembelajaran kita di hari ini, marilah kita berdoa, semoga apa yang kita dapat mengamalkan itu dalam kehidupan sehari-hari dan menambah ilmu kita. Berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat beristirahat. Bye-bye. Terima kasih, Pak.